Dan untuk membahas soal Pansus Haji ini lebih lanjut, kita langsung bergabung dengan juru bicara Pansus Hak Angket Haji 2024 dari fraksi Partai Nasdem, Kamran Mukhtar Podomi. Pak Kamran, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamran, apa urgensi dari pembentukan Pansus Haji ini sebenarnya, Pak? Ya, makasih Mas Iqbal. Jadi kan pada prinsipnya selama penyelenggaraan haji itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009, maka sesungguhnya tidak ada masalah. Nah, Undang-Undang 8 khususnya pasal 64 ayat 2 itu memang sudah menerjemahkan secara angka. Di sana dia mengatakan 8% dari seluruh kuota itu untuk ONH+. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Nah, persoalan ini kemudian diangkat menjadi pansus angket, itu soal yang normal saja. Toh keinginan kita sebagai bangsa, apalagi penduduk muslim terbesar, kita ingin melihat jemaah kita ini nyaman. Mereka dalam rangka menghadap Allah, mereka sesuai dengan apa yang diniatkan oleh mereka. Nah, jangan kemudian kuota yang harusnya untuk mereka sebagai jemaah reguler kemudian dirampok. Kalau kita lihat selisihnya, ini kurang lebih 8.400 dirampok yang tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, ini semua kita dalam rangka memperbaiki persoalan yang sifatnya rutin ini, maka dibentuklah angket dalam rangka mengkanalisasi supaya ini tidak melebar kemana-mana. Inilah apa yang diinginkan oleh DPR sebagai sebuah institusi yang memang foksinya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan umroh dan haji. Demikian Mas Iqbal. Jadi utamanya masalah kuota ya Pak, dan soal tadi angka itu sudah Anda sebutkan memang ada dalam undang-undang ya, jadi bukan kewenangan dari Menteri Agama ya, itu ditegaskan di situ poin itu. Oke, baik. Iya, kemudian, jadi begini loh Mas Iqbal, supaya kita tidak salah ya menafsirkannya. Persoalan dia berakibat hukum itu soal lain. Tapi soal kita adalah mendudukkan undang-undang sebagai apa namanya, jangan sampai menteri dalam hal ini teknis, jangan sampai salah menerjemahkan undang-undang. Oke, baik. Dan itu artinya juga akan siap nanti menggandeng KPK, Pak? Dari persoalan ini kan kita bicara variabel yang berubah ini kan jumlah. Kalau variabelnya berubah kemudian space di tanah suci tidak dirubah misalnya volumenya, maka dia akan berakibat terjadi penumpukan, terjadi pelayanan yang tidak optimal. Itu soalnya. Oke, Pak Kamran, saya ingin bertanya soal masalah momentum ya Pak. Timingnya ini kan sangat mepet sekali, bisa dibilang sekarang Anda dan teman-teman di DPR sudah memasuki masa reses. Akhirnya kan harus request ya Pak untuk sidang di masa reses ini. Nah, apakah Anda yakin ini bisa terkejar dan apa output yang ingin dihasilkan dari pansus ini Pak? Nah, soal reses memang seharusnya, tetapi ada kesepakatan dari teman-teman di pansus untuk selama reses ini tetap melakukan angket ini, dan itu tidak masalah. Oke, mereka sudah bersedia ya Pak, meskipun dalam masa reses tetap akan bersidang. Oke, baik. Kemudian bagaimana menjawab ada beberapa pihak ya Pak sebenarnya, karena ini masih terkait dengan mepetnya momentum ini. Jadi ada yang menyebut jangan-jangan ada alasan politis di baliknya. Padahal tadi Anda menyatakan ya sebenarnya ada undang-undang yang tidak dilaksanakan di situ. Bagaimana menjawab tudingan itu Pak? DPR ini kan lembaga politis, tapi tidak semua kemudian kita mengindah-bobokan bahwa narasinya ini narasi politik. Tidak semua seperti itu. Kita ingin memperbaiki pelaksanaan, kan itu hal yang positif. Tidak perlu diterjemahkan macam-macam. Tujuan kita adalah memperbaiki kualitas pelaksanaan ibadah umroh dan haji. Itu tujuan kita. Tujuan kita ingin mendudukan undang-undang secara baik dan benar. Itu tujuan kita. Oke, baik. Jadi tidak ada ya, ingin menyerang Menteri Agama itu tidak ada ya Pak ya? Karena ini untuk evaluasi pelaksanaan ibadah haji ya? Buat apa Mas Iqbal kita nyerang pribadi-pribadi institusi? Nggak ada gunanya. Kita ingin mengkanalisasi, jangan sampai antrian haji yang panjang ini kemudian dia melebar menjadi persoalan sosial. Itu yang kita inginkan, sehingga kita kanalisasi lewat angket.
dan ini sesuai dengan konstitusi. Oke, baik, sudah terkonfirmasi kalau begitu. Pak Kamran, jadi apa yang diharapkan setelah pansus ini terbentuk, kemudian nanti juga pasal-pasal yang akan dihasilkan dari sidang-sidang pansus ini terkait dengan pelaksanaan ibadah haji? Karena kan Anda juga sempat menyatakan di beberapa media evaluasi sudah mungkin dapat curhatan dari teman-teman yang beribadah haji di sana, entah itu tidak mendapatkan tenda yang layak atau WC atau pendingin udara dan lain-lain. Apa yang diharapkan Pak nanti? Yang kita harapkan kan hari ini kita berlomba bagaimana agar setiap jamaah yang melaksanakan kewajibannya menunaikan ibadah haji, dia punya nilai. Dia pulang karena dia nyaman, dia ikhlas beribadah, tentu dia akan membawa pesan-pesan positif. Dan ujung-ujungnya adalah menaikkan nilai pemerintah sebagai penyelenggara. Iya kan, itu yang kita harapkan. Kemudian hal-hal yang over capacity ini yang kita hindari, sehingga cerita tentang jemaah haji kita dari waktu ke waktu itu mestinya makin baik, jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Kan itu yang kita inginkan sebagai bangsa yang beradab. Kita tidak ingin merampok hak reguler kemudian dipindahkan kepada ONH plus ya, itu istilahnya. Nah ini yang kita tertibkan. Nah tentu kita akan memanggil pihak-pihak yang terkait khususnya Kementerian Agama. Oke, baik, nanti akan memanggil Menak kalau begitu untuk mengkonfirmasi semuanya. Pak Kamran, terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang. Ya, terima kasih Mas Iqbal ya. Ya, itu tadi juru bicara Pansus Haji DPR RI, Kamran Muhtar Podomi, sudah bergabung dengan Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.